kalender hijriah berarti ada kalender yang non hijriah. Ada juga global. Kalau ada global berarti ada yang lokal. Nanti bisa dijelaskan kemudian bagaimana yang sekarang sampai sekarang ini kita masih menggunakan hisab hakiki wujud hilal, kemudian kita bisa menerima dengan visioner atau Ustaz ya, jadi berapa derajat, kemudian imlak atau apa ya, di mana posisi. Nah itu nanti akan dijelaskan, dan kenapa Muhammadiyah menerapkan itu, bagaimana juga kita akan mendengarkan lika-liku saat konferensi OKI di Turki, bagaimana Muhammadiyah menerima dan sebagian besar negara bisa menerima kalender hijriah global tunggal. Nanti beliau akan menyampaikan dasarnya apa Muhammadiyah menerapkan itu, dan apa semangat dari Muhammadiyah untuk bisa menerima dan meninggalkan kalender lokal yang selama ini kita pedomani. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kepada Takmir Masjid Khairul Umi yang telah menyediakan tempat beserta fasilitas sarananya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebih saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu di PRM Taman Tirto Selatan ya, yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirto Selatan, yang saya hormati Bapak Sekjen PWMDIY. Di sini anggota ya. Ya, luar biasa nih. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Taman Tirto Selatan, serta semua jamaah nggih, pimpinan Ranting Aisyah juga Taman Tirto Selatan yang kami hormati pula. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita masih banyak merasakan nikmat, sehingga kita sudah seharusnya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalan dulu nggih. Nama saya Najimuddin Saifullah. Kalau di sini itu pernah ada berita, jadi Lazismu bekerja sama dengan Majelis Dikti Muhammadiyah memberi beasiswa kepada 6 orang untuk menempuh ilmu falak. Tujuannya ini, Mujahid kalender Islam global, atau kalau sekarang tujuannya untuk sosialisasi kalender hijriah global tunggal. Nah, saya salah satu dari penerima manfaat beasiswa itu, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk menyebarkan atau sosialisasi tentang KHGT ini. Jadi meskipun ini lumayan jauh dari tempat saya tinggal di Kaliurang ya. Lumayan. Kaliurang jauh, jadi meskipun alhamdulillah, meskipun jauh, kalau ini memang KHGT insya Allah berangkat gitu. Ya, saya juga tidak pertama kali ke sini. Saya pernah ke sini sekali, yaitu untuk meluruskan arah kiblat di masjid ini. Jadi saya termasuk salah satu orang yang meluruskan shaf ini ya, memiringkan shaf bersama dari ahli ukur kiblat UAD. Nah, saya juga termasuk salah satunya. Sehingga di sini tidak
tidak bingung ketika mencari jalan ke sini karena sudah pernah sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang KHGT ya. Tapi sebelumnya ini kita santai saja. Kita pikirannya berpikir bahwa KHGT itu mudah ya. Karena kalau berpikir KHGT atau ilmu falak ini rumit, nah nanti akan pahamnya ya juga agak lama. Tapi sebenarnya ini mudah untuk kita pahami. Insya Allah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ada adik-adik juga insya Allah bisa memahami kalender ini. Nah, jadi mengapa umat Islam itu butuh kalender Hijriah Global Tunggal? Nah, jadi kita pertama benar tadi seperti yang disebutkan dalam sambutan, kita harus tahu definisi per kata ya dari kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, dari kalender dulu Bapak Ibu. Jadi kalender itu adalah sistem pengorganisasian waktu. Nah, jadi yang namanya kalender itu kita menata waktu Bapak Ibu. Jadi supaya kita tahu misalkan hari ini itu tanggalnya tanggal 25 Juli 2024 akan ada acara. Nah, undangan sudah dibuat, flyer disebarkan. Nah, ini merupakan salah satu pengorganisasian waktu. Nah, ini yang disebut dengan kalender. Nah, kalender itu banyak sekali, yang ada di dunia itu banyak. Dan yang namanya kalender itu pasti mempunyai basis perhitungan atau patokan ya. Jadi patokannya itu antara dua, antara matahari atau bulan. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di bumi itu pasti setiap hari melihat matahari dan bulan. Nah, itu matahari dan bulan yang kalau kita lihat itu mengelilingi kita itu ada polanya, dan pola inilah yang dijadikan sebagai pembuatan kalender. Nah, yang pertama ada kalender solar. Solar ini matahari. Jadi menggunakan acuan matahari sebagai perhitungan. Jadi kalau bumi ini kan mengelilingi matahari ya Bapak Ibu. Jadi saya mau tanya dulu di sini ada yang penganut bumi datar, ada tidak? Ada Ya tidak apa-apa ya. Ya, kita sepakat kalau di sekarang ini bumi bulat ya, bumi bulat mengelilingi matahari. Nah, 1 kali putaran itu 1 tahun. Nah, ini yang dipakai kalender Gregorian atau kita kenal sebagai kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini menggunakan matahari. Juga ada kalender suku Maya, yaitu pakai matahari. Nah, yang kedua ada kalender lunar atau kalender yang menggunakan bulan sebagai perhitungan. Nah, kita pakainya yang ini, kalender Hijriah. Jadi, kita mengapa menggunakan ini? Kita berdasarkan bulan ya. Jadi, kalau yang tadi bumi itu mengelilingi matahari, sekarang bulan itu mengelilingi bumi. 1 kali putaran 1 bulan. Nah, itu mudahnya begitu. Ini yang bulan. Salah satu yang menggunakan ini adalah kalender Hijriah atau kalender Islam. Nah, kemudian ternyata ada kalender lain yang menggabungkan antara matahari dan bulan, namanya lunisolar. Nah, ini ada kalender Yahudi, kalender Cina, kalender India. Ini dia menggabungkan keduanya. Jadi kalender di sini kita sudah paham bersama-sama. Lanjut lebih spesifik lagi adalah yaitu Hijriah. Jadi kalender Hijriah ini punya nama lain Bapak Ibu, yaitu kalender Islam atau kalender Komariah. Nah, Komariah ini artinya bulan, jadi menggunakan bulan. Nah, kalender Hijriah sendiri itu masih dibagi, ada 2, kalender hisab urfi, ada hisab hakiki. Kalau hisab urfi ini perhitungannya dia itu pasti, tapi dia tidak mempertimbangkan keadaan bulan yang ada di atas kita. Kadang benar, kadang tidak. Nah, yang menggunakan ini adalah kalender Jawa Islam. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kalender, kalau sekarang bulannya bulan Suro ya. Bulan depan bulan apa? Sapar. Kemudian
mulut gitu nggih. Nah, ini Jawa Islam. Nah, ini menggunakan hisab urfi. Hisab urfi ini tidak bisa digunakan untuk acuan ibadah, terutama awal puasa. Nah, yang digunakan adalah hisab hakiki. Nah, hisab hakiki sendiri ini ada beberapa macam. Ada ini ya kurang lebih, dan Muhammadiyah ini menggunakan dua yang akhir ini, yaitu ada kalender wujudul hilal. Ini sudah berakhir, kemudian sekarang KHGT Turki 2016. Ini yang akan dipakai atau yang sedang kita pakai sekarang. Nah, ini maksudnya hisab hakiki. Kenapa disebut hakiki? Karena hitungannya ini sesuai dengan peredaran bulan sebenarnya, yang hak ya. Jadi sebenar-benarnya. Jadi ketika tanggal 1 itu ya memang bulan sudah masuk tanggal 1. Itulah yang disebut dengan hisab hakiki. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke dua pengertian. K sudah, H sudah. Kurang apa Bapak Ibu? Kurang G. G itu global. Jadi global ini juga terbagi lagi. Jadi global ini kalender yang bisa digunakan secara serentak seluruh dunia, tapi masih dibagi. Ada kalender zonal, ada yang global tunggal. Yang zonal ini ada beberapa lagi. Ada yang dia itu membagi dunia menjadi dua. Contohnya begini Bapak Ibu. Misalkan ya, ini bumi dibagi menjadi dua. Ada yang timur, ada yang barat. Kenapa disebut zonal? Karena di satu tanggal yang sama bisa ada 2 hari. Misalkan daerah timur, ini tanggal 1 Ramadan itu hari Jumat. Tetapi daerah yang barat, tanggal 1 Ramadan bisa hari Kamis. Jadi tanggalnya 1, harinya ada 2. Nah, ini disebut kalender zonal. Begitu juga yang dia trizonal, ada 3 zona, maupun kuadrozonal, ada 4 zona. Nah, ini kita tidak pakai. Yang kita pakai adalah kalender global tunggal. Tunggal itu 1. Artinya apa? 1 dunia itu 1 zona waktu. Misalkan tanggal 1 Ramadan hari Jumat, maka di daerah timur, Indonesia ini termasuk timur ya. Indonesia itu ya tanggal 1 Ramadan hari Jumat. Di Arab Saudi itu hari Jumat, di Eropa, Inggris hari Jumat, di Amerika juga hari Jumat. Nah, ini yang disebut sebagai 1 hari, 1 tanggal di seluruh dunia. Ini namanya tunggal. Jadi KHGT ini sudah lengkap pengertiannya. Jadi sudah sangat terperinci kalender yang kita pakai itu apa. Nah, kita lihat dulu sejenak Bapak Ibu. Ini perjalanan kalender Hijriyah yang digunakan oleh Muhammadiyah. Ternyata sejak dulu itu Muhammadiyah menggunakan sistem yang tidak tetap. Artinya yang pertama, tahun 1915 itu tidak diketahui pakai metode apa. Nah, tahun 1927 pakai imkan ru'yat. Kemudian tahun 1937 pakai istima' qoblal ghurub. Ini maksudnya adalah istima' itu konjungsi ya, tapi mudahnya adalah istima' adalah ketika bulan selesai melakukan perputarannya terhadap bumi. Itu namanya ijtima'. Jadi 1 bulan sudah benar-benar selesai. Qoblal ghurub berarti sebelum matahari terbenam. Nah, ini pernah dipakai oleh Muhammadiyah. Kemudian tahun 39 dipakailah wujudul hilal. Nah, ini sudah menjadi ciri khas Muhammadiyah ya, wujudul hilal. Sudah dipakai sejak tahun 39. Apa itu wujudul hilal? Sekilas ya, wujudul hilal itu artinya wujud ada, hilal itu hilal atau bulan sabit atau bulan baru, itu namanya hilal. Jadi misalkan tadi sore itu sudah ada hilal, berapapun ketinggiannya, meskipun cuma 1 derajat, maka besok sudah masuk bulan baru. Nah, ini yang disebut sebagai wujudul hilal.
Yang terakhir Bapak Ibu, 2024 itu KHGT. Apa tadi KHGT? Kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, ini adalah perjalanan kalender Hijriah yang pernah digunakan oleh Muhammadiyah. Karena sudah masuk KHGT, kita masuk ke pembahasan KHGT. Nah, jadi kalender Hijriah Global Tunggal itu yang jelas adalah dia berbasis kepada peredaran bulan. Ini seperti kalender Hijriah sebelumnya. Nah, kemudian ini dia itu bersifatnya unifikatif. Artinya dia bisa digunakan secara bersama oleh seluruh umat Islam di dunia, Bapak Ibu. Dari yang di negara apapun dia bisa pakai kalender ini. Dan kemudian keunggulannya lagi adalah kalender Hijriah Global ini bisa digunakan untuk kepentingan agama dan kepentingan dunia. Maksudnya apa? Misalkan untuk kepentingan agama ya, untuk memulai puasa Ramadan, ini bisa menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Kemudian untuk kepentingan dunia adalah kalender ini merupakan kalender yang pasti. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuat rencana, misalkan ingin membuat rencana menikahkan anaknya, akad nikah pada tanggal 3 Safar tahun 1446. Kalau menggunakan KHGT ini jelas, harinya itu jelas. Tapi kalau masih menggunakan kalender selain KHGT, tanggal 3 Safar itu ada yang hari Jumat misalkan, ada yang hari Sabtu. Jadi tidak jelas. Nah, kalau KHGT ini jelas. Tanggalnya itu sudah pasti, harinya juga sudah pasti. Nah, kemudian disebut KHGT karena ini berlaku untuk seluruh dunia. Jadi selama ini kan masing-masing negara itu memiliki kalendernya sendiri-sendiri. Jadi tidak heran ya Bapak Ibu, misalkan di Indonesia ini awal Ramadan hari Jumat. Di Arab Saudi itu bisa hari Kamis, sehari sebelumnya sudah mulai. Nah, ini karena tidak punya kalender yang tetap. Kemudian disebut tunggal karena ini bisa menyatukan dunia dalam satu tanggal, dan keunggulannya di sini ada wukuf di Arafah. Artinya ibadah itu kan ada yang berkaitan. Yaitu puasa Arafah yang kita lakukan itu berkaitan dengan kegiatan wukuf di Arafah. Sehingga kalau jamaah haji sedang wukuf, maka idealnya kita berpuasa. Kalau tanggalnya sama maka bisa dilakukan. Kan begitu. Jadi KHGT ini adalah solusi dari ketiadaan kalender yang bisa dipakai di seluruh dunia, mudahnya begitu. Sehingga dengan KHGT tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia ini harinya sama dengan tanggal 9 Zulhijjah di Makkah maupun di tempat seluruh dunia. Kemudian mengapa menggunakan KHGT? Jadi sebelum ada KHGT ini kita mengalami hutang peradaban Bapak Ibu. Maksudnya adalah kita umat Islam itu memulai hari raya itu pasti tidak serentak. Baik itu di dalam area seluruh dunia ataupun di Indonesia juga terkadang tidak serentak. Bahkan satu rumah itu juga tidak serentak. Misalkan suaminya hari ini sholat id di lapangan, besok istrinya sholat id di masjid. Itu ada ya? Ada. Nah, ini merupakan hutang peradaban. Kemudian kenapa disebut hutang peradaban selanjutnya Bapak Ibu? Jadi kalender Islam kalau tidak digunakan untuk perhitungan zakat, maka akan ada hutang zakat yang tidak terbayarkan. Kenapa bisa begitu? Kalau zakat itu haulnya, haul ini kan 1 tahun kepemilikan harta ya. Kalau dalam masa 1 tahun itu menggunakan hitungan Masehi, maka akan ada sekitar
11 hari yang tidak dibayar zakat. Karena apa? Misalkan kita menggunakan Hijriyah, itu kan jelas semua terbayarkan. Tapi kalau pakai hitungan Masehi Bapak Ibu, untuk membayar zakat, maka ada selisih 11 hari antara kalender Masehi dengan kalender Hijriyah. Sehingga kalau Bapak Ibu punya simpanan emas ya, misalkan punya emas 1 kilo. 1 kilo ini membelinya, diingat-ingat, kalau membelinya tanggal 1 Muharram, maka 1 Muharram selanjutnya itu membayar zakat. Tetapi kalau patokannya adalah kalender Masehi, misalkan hari ini tanggal 25 Juli, kemudian membayar zakatnya 25 Juli 2025 tahun depan, maka akan ada 11 hari yang belum dizakati. Nah, ini hutang peradaban selanjutnya ya. Jadi kalau kita zakat pakai Masehi. Jadi totalnya kalau umur kalender Hijriah ini sudah 1000 tahun, 1000 tahun lebih ya. Ini kalau kita zakatnya pakai hitungan Masehi, maka akan ada sekitar 10 triliun US dollar yang tidak terbayarkan oleh umat Islam. Nah, ini yang disebut dengan hutang peradaban. Sehingga kita butuh kalender Hijriyah yang bisa dipakai untuk pembayaran zakat. Kan seperti itu. Kalau itu dizakati. Bercanda ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk apa sih kita itu menggunakan KHGT? Yang pertama, puasa hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha secara serentak, secara bersama di seluruh dunia. Karena kita itu ummatan wahidatan, umat yang satu. Kemudian yang kedua, jadi KHGT ini untuk memberi kepastian dalam keperluan administratif. Artinya apa? Misalkan kita ingin membuat perjalanan atau berencana melakukan perjalanan di jauh-jauh hari, bisa menggunakan KHGT. Atau misalkan Bapak Ibu ini misalkan berada di luar negeri ya, yang jatah cutinya itu sedikit. Jadi ingin cuti di hari raya. Kalau tanggalnya sudah jelas, maka mengajukan cutinya juga sudah jelas. Tapi kalau belum jelas, nah ini kan cutinya harus 2 hari ya. Nah ini kan kurang efektif. Jadi ini untuk kepentingan administratif ini bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, KHGT ini untuk meniadakan perselisihan yang timbul akibat perbedaan dalam memulai awal bulan. Nah, kemudian KHGT ini itu memiliki landasan yang jelas Bapak Ibu. Jadi Muhammadiyah ini menyusun KHGT ini sudah sejak lama dan dikaji dengan mendalam. Dasar ayat-ayatnya seperti ini, mulai dari surat Al-Isra sampai surat Ar-Rahman. Jadi di sini itu memang ayatnya tidak secara khusus menyebutkan ini loh KHGT, tidak seperti itu. Tetapi menyebutkan ciri-ciri kalender yang baik. Jadi yang pertama, KH itu kalender Hijriah. Yang namanya kalender Hijriah itu sesuai ayat ini adalah kalender lunar. Kalender lunar tadi apa? Kalender yang menggunakan bulan sebagai perhitungan. Sudah jelas. Kemudian yang kedua, kalender Hijriah adalah kalender global. Karena dalam ayat ini disebutkan linnas. Linnas ini kan untuk seluruh manusia. Tidak hanya untuk masyarakat Taman Tirto ya. Jadi linnas ini untuk seluruh manusia. Jadi kalendernya bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia bisa, Arab Saudi bisa, bahkan Amerika juga bisa. Kemudian yang ketiga, kalender Hijriah adalah kalender yang bisa digunakan untuk ibadah. Karena di dalam ayatnya juga disebutkan wal hajj, ibadah haji. Kemudian kalender Hijriah itu jumlahnya 12 bulan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini yang selanjutnya non interkalasi ini maksudnya adalah penambahan bulan ya, karena
masyarakat Arab pada saat itu suka menambah jumlah bulan. Jadi jumlah bulan itu ada 12, tetapi masyarakat Arab sebelum Islam untuk menyamakan dengan pertanian ataupun untuk perdagangan, mereka menambah jumlah bulan. Jadi ada bulan ke-13. Nah, bulan ke-13 ini disebut interkalasi. Dan itu bagus. Jadi bulan ke-13 itu ziyadah al-kufar, bertambah kekufuran. Kalau gaji ke-13 ziyadah mal, bertambah harta. Alhamdulillah. Ziyadatul khair juga, ziyadatul manfaat. Nah, kemudian kalender Hijriah juga kalender yang bisa memberikan kepastian dan bisa digunakan untuk transaksi. Ini disarikan dari ayat-ayat ini. Selain dasar dari ayat Al-Quran, juga ada dasar dari hadis, yaitu sunnah makbulah. Ada beberapa hadis. Jadi seperti ini ya, kalender Hijriah itu setahun ada 12, kemudian ada 4 bulan suci. Kemudian kalender Hijriah ini digunakan untuk berpuasa. Kemudian jumlahnya kalau tidak 29 ya 30. Jangan sampai ada kalender Hijriah yang jumlahnya 29. Atau maaf 28. Karena bisa jadi ya kalender itu cuma 28. Kalau kita murni ru'yat itu kemungkinan besar bisa. Nah, kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa berpuasa dan berhari raya itu bersama seluruh umat Islam yang ada di dunia. Nah, tadi adalah dasarnya hadis itu sudah. Al-Quran sudah, hadis sudah. Sekarang adalah dasar fikih. Jadi fikihnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi dalam fikih pada permasalahan awal bulan itu ada yang namanya ittihadul matoli, ada yang namanya ikhtilaful matoli. Ittihadul matoli adalah kesatuan matla. Apa itu matla? Jadi matla ini tempat ya. Ada matla Indonesia, maka kalender ini cuma bisa dipakai di Indonesia. Ada matla ASEAN. ASEAN ini berarti dipakai di ASEAN yang dipakai oleh MABIMS. MABIMS itu Majelis Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ini matla ASEAN namanya. Itu ikhtilaful matoli. Jadi bisa jadi di Indonesia ini puasanya hari Jumat, di Arab Saudi hari Kamis. Kenapa bisa? Karena Indonesia pakai matla Indonesia, Arab pakai matla Arab. Ini namanya berbeda matla. Itu ikhtilaful matoli. Nah, yang selanjutnya adalah ittihadul matoli. Ini yang dipakai KHGT Bapak Ibu. Jadi ittihad itu persatuan, al-matoli matla. Jadi antara Indonesia maupun Arab Saudi itu satu matla. Seluruh permukaan bumi ini satu matla. Nah, siapa ulama yang berpendapat seperti ini? Ternyata mayoritas ulama berpendapat seperti ini. Kita lihat dari Hanafiyah ada Imam Al-Haskafi, kemudian dari Hanabilah ada Ibnu Qudamah, dari Malikiyah ada Al-Qarafi, dari Syafi'iyah ada Ad-Darimi. Kemudian ulama lain Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Baz, Al-Albani, dan Hasbi As-Siddiqi. Ini adalah ulama yang mengatakan bahwa dunia ini adalah ittihadul matoli atau satu matla. Artinya kalau di Amerika bisa memulai awal bulan, di Indonesia juga bisa memulai awal bulan. Nah, itulah yang disebut sebagai ittihadul matoli. Ini yang menjadi dasar fikih ya, dasar fikihnya. Nah, kemudian tadi Al-Quran sudah, hadis sudah, fikih sudah, sekarang dasar sainsnya. Jadi kita tidak lupa ilmu pastinya juga Bapak Ibu. Karena ini kan menyesuaikan antara kondisi bulan yang sebenarnya dengan hari yang sedang kita jalani. Jadi di dalam KHGT itu
memperhatikan perjalanan bulan. Jadi sudah disebutkan ya, kalender Hijriah itu adalah kalender yang berbasis bulan. Artinya bulan yang mengelilingi bumi satu putaran itu satu bulan. Nah, ini yang dipakai oleh KHGT. Jadi ada fase-fase bulan. Kemudian pengorganisasian waktu ini berdasarkan pergerakan bulan mengelilingi bumi dan bumi bersama bulan mengelilingi matahari. Nah, kemudian ini cukup penting juga Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya dari mana atau tempat mana yang akan memulai tanggal 1 Ramadan pertama kali, kita lihatnya ini. Jadi ini merupakan international deadline atau garis batas tanggal internasional. Artinya tempat inilah yang akan memulai hari untuk pertama kali. Jadi yang paling pertama itu adalah daerah paling timur. Timur itu yang sebelah kiri ya. Timur itu yang sebelah kiri. Kiri garis merah itu daerah timur. Kemudian nanti ada peta Indonesia, itu masih timur. Jadi kita sebut saja New Zealand ya, atau Selandia Baru itu di timur. Maka di sana yang akan memulai tanggal 1 untuk pertama kali, kemudian bertahap ke daerah barat. Ilustrasi selanjutnya seperti ini. Jadi rute daerah yang memulai hari itu mulai daerah paling timur. Jadi mulai dari Samudra Pasifik. Mulai dari Samudra Pasifik, kemudian ke arah barat, ke Indonesia, Australia, kemudian ke Makkah, ke Eropa, baru ke Amerika. Nah, ini adalah rute perjalanan daerah yang memulai awal bulan. Sehingga tanggal 1 itu dimulai di mana? Mulainya dari daerah paling timur. Nah, di KHGT ini juga pembagian waktu itu juga ada. Jadi mulainya sama, mulainya di garis bujur 180 derajat. Ini di garis merah titik-titik yang tadi ya. Jadi dasar sains sudah. Kemudian dasar apa lagi? Dasar organisasi KHGT. Ternyata juga dasarnya ada. Jadi Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan ke-48 itu memuat KHGT. Jadi yang di Makassar itu memuat, kemudian yang terakhir di Surakarta di Risalah Islam Berkemajuan itu juga memuat kalender Hijriah Global Tunggal. Kemudian yang terakhir adalah keputusan Munas Tarjih ke-32 di Pekalongan, itu mengesahkan kalender Hijriah Global Tunggal. Nah, Majelis Tarjih sendiri sebenarnya sudah banyak mengkaji. Ini ada banyak acara ya, atau banyak kajian, baik itu seminar maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi sejak tahun 2007 itu sudah ada diskusi tentang KHGT ini. Jadi ini bukan tiba-tiba kok tiba-tiba itu ada konsep baru, itu tidak. Nah, kita masuk ke KHGT. Jadi tadi dasar-dasarnya sudah, sekarang masuk ke KHGT. Jadi KHGT yang dipakai oleh Muhammadiyah itu sama konsepnya dengan hasil Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional yang diadakan di Turki tahun 2016. Nah, jadi dari muktamar inilah Bapak Ibu, karena muktamar ini itu dihadiri oleh utusan-utusan dari berbagai negara, maka muktamar ini menghasilkan kalender global yang bisa dipakai oleh negara-negara di seluruh dunia. Jadi dari muktamar itu apa prinsipnya? Ternyata ada prinsip, syarat, dan parameter KHGT. Nanti kita lihat. Jadi pada dasarnya prinsipnya adalah 1 hari 1 tanggal di seluruh dunia.
Kemudian yang kedua adalah penerimaan hisab. Kenapa hisab Bapak Ibu? Hisab itu perhitungan ya. Jadi untuk menentukan awal bulan ada hisab, ada ru'yat. Kalau hisab perhitungan, kalau ru'yat menggunakan pengamatan, baik pengamatan mata ataupun pakai alat. Ru'yat itu tidak bisa digunakan untuk kalender global. Alasannya apa? Karena ru'yat ini hanya bisa dipakai sejauh jarak 10 jam saja. Kenapa 10 jam? Karena 10 jam ini adalah jarak antara maghrib sampai subuh. Jadi misalkan di Amerika, maghrib sudah ru'yat. Di saat yang sama, di Jeddah, ini subuh Bapak Ibu. Jeddah ini subuh. Kalau di Amerika berhasil ru'yat, kemudian Jeddah ini subuh, yang jaraknya 10 jam, maka orang yang ada di Jeddah ini akan bingung. Jadi tidak bisa memulai puasa. Misalkan di Amerika, bisa ru'yat. Orang yang di Jeddah, apalagi daerah yang timur ya, apalagi Indonesia, itu kan sudah pagi, sudah terlanjur pagi. Maka tidak bisa menunggu hasil ru'yat orang yang ada di Amerika. Nah inilah kenapa ru'yat itu tidak bisa digunakan untuk kalender global. Kemudian prinsip selanjutnya kesatuan matlak yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada transfer imkan ru'yat atau pemberlakuan imkan ru'yat di suatu tempat ke tempat lain. Ini maksudnya adalah jika ada satu tempat yang dimungkinkan untuk ru'yat, maka tempat lain juga menerima transfer informasi ini. Kemudian permulaan hari universal pada jam 00 di garis bujur 180 derajat. Nah, syaratnya adalah bisa digunakan untuk kepentingan ibadah dan sipil. Kemudian jumlah hari 29 dan 30. Jadi KHGT ini Bapak Ibu sudah diuji lebih dari 200 tahun. Dan selama 200 tahun itu KHGT diuji, tidak ada jumlah hari yang kurang dari 28, tidak ada yang lebih dari 30. Jadi pasti 29 atau 30, sehingga sudah lulus uji. Nah, syarat KHGT juga adalah unifikatif, artinya satu tanggal, satu hari di seluruh dunia. Kemudian syarat yang tidak kalah penting adalah KHGT ini itu bisa mengcover seluruh permukaan bumi. Mungkin kalau kita pikir ini agak mustahil ya, karena daerah yang timur, Indonesia termasuk timur ya, kemudian Papua lebih timur, Selandia Baru lebih timur. Selandia Baru ini kan biasanya tidak bisa ru'yat ya, atau hilal itu jarang bisa terlihat di Selandia Baru. Nah, dengan KHGT ini memiliki prinsip dia tidak akan memaksa suatu tempat masuk bulan baru sebelum tempat ini telah mengalami ijtima. Ijtima tadi kan satu fase bulan selesai. Jadi kalau sudah ijtima berarti sudah resmi masuk bulan baru, kan seperti itu. Kemudian ada juga parameternya. Nah, inilah yang dimaksud dengan berapa sih ketinggiannya. Ini masuknya ke parameter KHGT. Jadi sesuai dengan muktamar yang ada di Turki, ketinggian hilal, jadi dimanapun ketinggian hilal atau imkan ru'yat, dia itu tingginya minimal 5 derajat, elongasi 8 derajat, maka di seluruh dunia besok memulai bulan baru. Dan ketinggian ini, imkan ru'yat ini adalah dia itu sebelum jam 24.00 GMT. GMT ini Greenwich Mean Time ya. Jadi yang dimaksud dengan ketinggian hilal itu adalah hilal di atas ufuk. Yang dimaksud dengan elongasi ini adalah jarak antara bulan dengan matahari, itu 8 derajat. Kemudian ada kondisi tertentu. Jadi jika ijtima ini terjadi setelah tengah malam,
jika kriteria 8 derajat dan 5 derajat ini terjadi setelah tengah malam, maka ada syarat selanjutnya. Imkan ru'yat terjadi di suatu tempat manapun dan istima, artinya bulan sudah selesai melakukan tugasnya, itu terjadi sebelum fajar di New Zealand. Kenapa sebelum fajar? Gunanya adalah untuk memulai puasa. Jadi kalau sebelum fajar, nah itu kan kita bisa persiapan untuk puasa. Tapi kalau terjadi setelah fajar, sudah tidak bisa lagi puasa. Jadi dimulai keesokan harinya, besok lagi gitu. Nah, imkan ru'yat ini terjadi di daratan Amerika. Nah, kemudian apakah ada potensi perbedaan Bapak Ibu? Jadi kita ini sampelnya itu khusus bulan-bulan yang ramai ya, yaitu Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Nah, apakah ada perbedaan? Ternyata KHGT dengan wujudul hilal Muhammadiyah, ini yang lama ya, selama 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan itu ada 5 kali perbedaan dan 7 sama. Tetapi KHGT dengan WHO, Wiladatul Hilal Ummul Qura ini yang dipakai di Arab Saudi, ini 0 perbedaan. Artinya KHGT yang akan kita pakai atau yang kita pakai dengan yang ada di Mekah, Saudi, Ummul Qura, ini akan selalu sama. Artinya memulai puasa Arafah itu juga akan sama. Jadi kita puasa di sana sedang wukuf di Arafah. Ini 0 perbedaan. Kemudian kalau yang KHGT ini dibandingkan dengan Mabims ini pemerintah ya. Itu samanya cuma 4 kali, bedanya 8 kali, lebih banyak bedanya. Ya, jadi kita akan semakin beda dengan pemerintah, tapi sama dengan Saudi. WHM, Wujudul Hilal Muhammadiyah, yang lama, versi lama. Jadi itu untuk KHGT ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita akan banyak diskusi saja, tanya jawab untuk kali ini. Selamat tahun baru 1446 Hijriah, selamat berhijrah menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada diskusi ya, tanya jawab, kalau ada monggo ya. Ya, silakan. Juga sudah ini banyak pencerahan dari Ustadz, tapi saya juga belum dong. Ya, pertanyaan yang pertama, kenapa KHGT ini baru berlaku sekarang? Sementara dasar dari KHGT ini, KGHT ya? KHGT. Oh iya, KHGT ya. Aku nyebut aja salah gimana. Ya sementara dasar hukumnya itu sudah ada sejak lama. Ya. Al-Qur'annya, hadisnya, ini yang pertama. Ya, ini ya. Ini yang pertama Ustadz. Terus yang kedua, ya kemarin waktu saya ngopi di Amerika Ustadz. Ya. Itu kan jarak antara Indonesia dengan Amerika kurang lebih 21 sampai 22 jam. Ya. Sebagaimana kemarin Pak Sayuti juga sama ke sana itu. Nah, saya berangkat itu maghrib. Iya, maghrib. Di sana ketemunya maghrib lagi. Jadi saya kelewat sholat itu Isya, subuh, zuhur, asar, 2 kali waktu sholat, ketemunya maghrib lagi. Ya. Nah ini melihat perbedaan waktu yang kurang lebih 21 jam sampai 22 jam ini. Nah bagaimana penggunaan KHGT ini Ustaz? Ya KHGT ini terkait dengan perbedaan waktu yang kurang sangat jauh ya, sampai 2 hari ya perbedaannya. 21 saya di sini transit di Hakeda di Tokyo terus langsung di Amerika itu 22 jam.
Sehingga ada waktu sholat yang terlewat itu kurang lebih 2 hari. Nah gitu. Terus yang ketiga tadi mau saya tanyakan tapi jawabannya sudah ada tentang perbedaan hari-hari krusial ya. Oh ya. Itu bulan puasa, awal Syawal dan Dzulhijjah. Nggih, matur nuwun Ustaz. Ya. Jadi 2 ya pertanyaannya. Ya, tadinya mau 3 Mas. Ya, jadi kenapa KHGT baru berlaku sekarang padahal dasar Al-Qur'an sudah lama. Jadi dasar Al-Qur'an sudah ada, hadis sudah ada. Kemudian kalau kita lihat kajiannya, kajian KHGT ini sudah sejak 2007. Ini sudah mulai dikaji. Jadi yang menjadi lama ya karena kita baru mengkajinya di 2007. Nah, kemudian ada momen yang tepat. Jadi ketika muktamar di Makassar itu kan sudah tersebut kalender global. Kemudian ada momen yang tepat yaitu muktamar yang diadakan di Turki tahun 2016. Jadi 2016 ini momen di mana banyak negara itu mengirim utusannya ke Turki, kemudian di sana membahas kalender dan disetujui kalender ini. Nah, sebelumnya kalender global kan ada banyak sesuai yang tadi ya, zonal-zonal itu ada. Nah, tapi 2016 sepakat kalender global, artinya sesuai dengan muktamar yang ada di Makassar. Kemudian setelah itu baru diperkuat lagi kajiannya, maka di sebelum-sebelumnya kan disebutkan mengadakan diskusi ulang, baik itu yang diadakan di Jakarta maupun di tempat lain, memperkuat lagi konsep kalender global mana yang akan diadopsi, dan ternyata yang diadopsi yang Turki karena kalender global ini kan banyak sekali, kemudian yang membuat konsepnya juga banyak sekali. Nah, mungkin menurut saya pribadi ya, kenapa baru dijalankan sekarang karena ya kita mengkajinya baru-baru ini, baru di 2007, kemudian ini dirasa momen yang sudah tepat karena sudah banyak diskusi dengan banyak kalangan, dengan banyak ahli, sehingga diputuskanlah 2024 ini kalender Hijriah Global Tunggal bisa dipakai. Kemudian satu lagi Bapak, karena Indonesia atau Muhammadiyah itu tidak sendiri dalam menerapkan kalender ini. Artinya yang namanya global tentu saja negara lain juga harus menerapkan. Kalau kita sendiri namanya kalender lokal. Nah, sehingga beberapa negara itu juga sudah ada yang mulai menggunakan kalender dengan konsep yang sama. Artinya konsep Turki 2016. Jadi di sini belum saya cantumkan ya. Jadi ada di Turki itu tentu saja sebagai tuan rumah dia sudah menggunakan KHGT ini. Kemudian Dewan Fatwa di Amerika, ini bukan resmi negaranya ya yang menfatwakan ini, tetapi ada lembaga fatwa di Amerika, FNCA kalau tidak salah, kepanjangannya saya lupa. Nah, itu juga menggunakan KHGT. Amerika sudah, kemudian beberapa negara lain seperti Jerman, kemudian Kosovo dan beberapa negara itu juga sudah menggunakan KHGT. Artinya ini sudah waktu yang tepat untuk Muhammadiyah menggunakan KHGT. Kajiannya sudah, kemudian rekan ataupun tempat lain yang memakai KHGT juga sudah ada banyak. Nah, jadi kita tidak sendirian. Itu kurang lebih jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan waktu. Jadi memang 20 jam ya, itu sangat jauh ya. Jadi kita lihat petanya dulu. Nah, ini. Amerika itu di sini, Indonesia ini di sini. Jadi jaraknya yang sangat jauh. Lalu bagaimana KHGT ini bisa berlaku dengan jarak sejauh ini? Jadi kita ambil contoh satu perhitungan saja. Misalkan hari ini ya. Jadi KHGT ini yang pertama adalah dia itu sudah terjadi ijtima'. Ijtima' ini Bapak Ibu ini adalah peristiwa global.
Jadi di Indonesia sudah istima, maka di Amerika otomatis sudah istima. Di daerah timur juga sudah istima. Karena istima atau tugas bulan mengitari bumi, kalau sudah selesai itu disebut istima. Dan ini peristiwa global. Jadi tidak ada ketinggiannya berapa, itu tidak ada. Karena ini sudah global. Jadi yang pertama syaratnya sudah istima. Yang kedua imkan ru'yat. Misalkan imkan ru'yat di Kanada. Terjadi pukul 17.00 GMT ya. GMT itu waktu di Greenwich ini. Pada hari ini misalkan. Maka berdasarkan data ini, istima sudah, tingginya sudah lebih dari 5 derajat, kemudian elongasi lebih dari 8 derajat, maka besok mulai bulan baru. Kita pakai Masehi misalkan di Kanada, ini tanggal sekarang ya, 25. Jamnya jam berapa ya kira-kira? Tanggal, misalkan kalau di sini jam 20, di sana masih pagi. Begitu ya. Di sana kan kebalikan, masih pagi. Ya. Bahkan di sana masih tanggal 26, kan begitu. Karena di sini tanggal 27. Di daerah timur ini juga tanggal 27. Maka tanggal 28 atau besok di daerah timur ini masuk tanggal 1 bulan baru Hijriah ya. Artinya bersamaan dengan tanggal 28 Juli besok Hijriahnya juga sama. Jadi mulai bulan baru ini dari sini. Dia secara bertahap akan masuki bulan baru. Ini ada ilustrasinya ya. Coba saya ilustrasi bagian bumi yang masuk bulan baru. Jadi yang namanya bulan baru itu dimulai daerah sini paling timur. Jadi daerah timur ini 1 Maret, kita sebut saja 1 Hijriah ya, misalkan bertepatan 1 Ramadan, maka dia bertahap seperti ini. Ya, jadi KHGT ini sangat dimungkinkan untuk mengcover seluruh dunia seperti ini. Karena hari itu bergerak dari timur ke barat seperti hari Masehi. Jadi kalau Masehi saja bisa, maka KHGT juga bisa. Jadi secara bertahap dari timur, misalkan Selandia Baru ya di sini. Dari timur besok tanggal 1 Ramadan. Maka dia secara bertahap yang masuk 1 Ramadan selanjutnya adalah Indonesia, kemudian daerah Asia Tengah, Arab Saudi, kemudian Eropa dan Amerika. Jadi seperti hari Masehi lah. Jadi mudahnya seperti itu. Mungkin itu ya Bapak ya. Jadi untuk kalender Hijriah global tunggal ini modelnya mulai harinya sama dengan Masehi, mulai dari daerah timur. Jadi untuk tanggalnya juga akan jelas. Yang mana? Ya, yang timur kita ini makainya Selandia Baru. Meskipun yang lebih timur itu ada, yaitu di daerah Kepulauan Solomon ataupun di daerah kepulauan kecil-kecil di Samudra Pasifik itu kan ada. Tapi kita ya Samoa juga ada. Jadi tapi kita pakainya Selandia Baru yang cukup besar. Ya sudah 26. Ya. Ya. Ya, begitu. Jadi sekarang kan kita masih 25. Nanti malam ikut masuk tanggal 26. Ya, begitu. Terus ke barat. Jadi urut dari Selandia Baru urut sampai ke barat. Jadi seperti itu. Mungkin ada lagi?
Kalau yang kurang jelas. Oh, nggih, monggo. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau kalah sama Ustadz Alim. Sudah ada 3 pertanyaan karena yang satu sudah ditanyakan tadi tentang perbedaan waktu ya. Tinggal 2 berarti pertanyaannya. Ya. Yang pertama di Indonesia itu kan tadi yang dianut ada macam-macam itu. Ya. Misalnya di sebelah itu umat sebelah itu pakai ru'yat. Oh ya. Itu kita lah kita pakai hilal. Itu pun jadi bingung, kita itu jadi bingung. Jadi apakah nanti dengan metode ini bisa diterima oleh umat sebelah atau mungkin pemerintah mungkin? Itu yang pertama. Karena kan Indonesia itu kan menurut saya agak lucu orangnya. Ya. Ditawari pendidikan gratis, pilihnya makan gratis gitu loh. Itu salah satu contoh gitu. Begitu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi ya malah jadi lupa ini. Jadi telepon Pak Sayu itu jadi lupa ya. Satu dulu aja ya. Oh ya. Kalau ingat lagi, bener lupa ini. Matur nuwun. Ya, satu dulu ya. Jadi apakah KHGT ini bisa diterima oleh semua kalangan? Terkhusus adalah kalangan pengguna ru'yat ya, mungkin seperti itu. Kalangan pengguna ru'yat. Karena hisab ini kan biasanya diseberangkan dengan ru'yat. Jadi KHGT ini sebenarnya Bapak Ibu itu merangkul seluruh penganut paham hisab ataupun ru'yat. Kalau hisab kan sudah jelas pakai perhitungan. Nah, kenapa disebut merangkul pengguna paham ru'yat? Karena di KHGT ini tadi sudah tertulis jelas dia itu menggunakan imkan ru'yah. Imkan ru'yat itu artinya kemungkinan untuk di ru'yat atau dilihat. Nah, sehingga di sini sisi KHGT untuk merangkul pengguna ru'yat. Jadi di KHGT ini ada suatu tempat yang dia itu dipastikan bisa untuk meru'yat hilal. Jadi tidak hanya soal hitung-hitungan saja. Jadi kalau KHGT ini cuma hitung-hitungan, dia syaratnya cukup satu Bapak, yaitu istimak saja. Istimak itu kan tadi bulan sudah selesai ya. Tetapi dia ada syarat lain, yaitu harus tingginya 5 derajat, kemudian elongasi hilal itu 8 derajat. Nah ini kan tujuannya untuk merangkul pengguna ru'yat. Jadi yang ru'yat ternyata KHGT juga ketika dites, ataupun orang yang biasa ru'yat ini ingin meru'yah sebagaimana data KHGT itu bisa. Contohnya begini, orang yang sering meru'yat ini kan inginnya masuk bulan baru kalau sudah terlihat hilal. Maka dengan KHGT ini yang ada data tinggi hilal ternyata itu 5 derajat, elongasi 8 derajat. Tetapi lokasinya ada di Kanada misalkan. Nah maka orang yang pengguna ru'yat ini bisa diantar ke Kanada untuk meru'yat. Sampai sana sudah bulan baru. Nah, jadi pengguna ru'yat ini juga di cover oleh KHGT. Jadi ru'yat ini bisa dilakukan di KHGT. Jadi kalau hal ini disampaikan kepada pengguna ru'yat itu insya Allah bisa menerima meskipun nanti pada akhirnya akan kembali ke matlak masing-masing atau ya ru'yatnya ya harus di Indonesia. Nah ini berbeda lagi. Yang kedua tidak ada ya belum? Oh ya sudah. Harus jeda kayak memang. Terus saya agak khawatir terus terang. Ya. Apa dengan KHGT ini menjadi pertanda bahwa benar-benar kiamat sudah dekat? Karena kan dulu kalau saya nggak salah yang saya dengar kiamat itu kan di hari Jumat. Ya. Apa dengan sistem ini
bisa jadi bahwa benar-benar itu menjadi petanda kiamat sudah dekat di hari Jumat. Karena kan sebelum berlaku ini kan hari itu selalu berbeda. Ya. Misalnya Jumat di mana? Indonesia atau di Amerika gitu. Di sini Jumat, di sana masih Kamis gitu. Apa dengan KHGT ini bisa menjadi petanda itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, cukup menarik ya, tanda kiamat. Jadi sebenarnya hari itu, hari tidak pernah berubah. Yang berubah tanggalnya, kan begitu. Misalkan hari Jumat, besok hari Jumat ya. Besok hari Jumat, Masehinya tanggal 26. Kemudian Hijriahnya besok tanggal berapa? 29, 30 ya? Bukan. 19, 20. Besok tanggal 20 versi KHGT. Tapi versi NU itu kan masih 19. Karena memulainya kemarin kan terlambat, begitu. Jadi yang namanya hari Jumat itu sebenarnya selalu sama, tanggalnya yang beda. Jadi tidak ada kaitannya dengan kiamat. Harinya tetap insya Allah hari Jumat. Ustaz, jadi saya jadi ingat lagi itu. Jadi kalau misalnya NU itu masih apa tadi? Tanggal 19. Salat gitu ya. Tapi ya lucu juga gitu. Ketika sholat Id misalnya atau mungkin Dzul Hijjah itu berbeda, dia lebih belakang. Ketika azan itu lebih duluan malahan. Itu gimana? Biasa kan selisih 8 atau 10 menit gitu. Saya tiap pagi subuh itu ini pasti kurang 8-10 menit sudah azan. Gitu loh. Kan aneh juga itu. Ya. Jadi ini subuh ya masuknya. Ya. Jadi kalau subuh kan ini sudah keputusan lama ya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah tidak memundurkan 8 menit, tetapi Muhammadiyah justru menetapkan bahwa waktu subuh yang benar artinya sesuai dengan kondisi matahari. Nah, subuh kan pakai matahari. Ketika cahaya fajar, pakainya cahaya fajar, yaitu cahaya yang dia itu sifatnya mendatar ya. Jadi terlihatnya secara bareng. Jadi cahaya fajar itu terdeteksi di ketinggian min 18 derajat. Kalau min 20 masih terlalu gelap. Jadi ini kaitannya dengan ketinggian matahari kalau yang subuh itu. Mungkin itu ya. Nggih. Ya, pertanyaan untuk Ustadz Sayuti ya, monggo Ustadz. Ya, betul. Sekarang tambang, Pak. Oh ya. Ya, ini jawab yang tanggal 15 dulu ya. Jadi yang namanya purnama itu bisa terjadi di 3 tanggal, tidak hanya di tanggal 15. Jadi bisa di tanggal 13, 14 dan 15. Sehingga ada yang namanya puasa Ayyamul Bid di 3 tanggal itu. Karena 3 tanggal ini bisa dimungkinkan terjadi purnama. Purnama itu kapan? Purnama ketika bulan ini dia itu di wujud yang paling bulat. Atau di istilah astronominya itu iluminasi. Iluminasi itu kenampakan bulan. Jadi kenampakan bulan ini dari yang paling kecil ini 1%. Kalau yang paling tinggi ini mencapai 99% atau bahkan 100%. Mungkin yang 100% ini kalau dia benar-benar full moon ataupun yang super moon itu. Tapi yang seringnya itu 98 sampai 99. Nah, ketika kenampakan bulan ini di angka itu, itulah full purnama. Tanggalnya kapan? Bisa 13, 14, 15. KHGT ini juga sama, bisa terjadi di tanggal itu. Nah, mungkin itu ya jawabannya. Moga Ustaz Sayuti. Ustaz, kalau KHGT pakai wujudul hilal apa yang terjadi? Ya. Kalau KHGT pakai wujudul hilal seperti yang selama ini dipakai Muhammad. Ya.
Kalau KHGT pakai wujudul hilal yang selama ini dipakai Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah ini kan wujudul hilalnya itu ada tambahannya. Dia pakainya wilayatul hukmi, artinya yang digunakan ketinggian yang ada di Indonesia. Kalau diterapkan secara internasional ini tentu saja belum bisa, Ustadz. Jadi KHGT misalkan wujudul hilal ya, wujudul hilal tingginya cuma 1. Di Indonesia kan sudah masuk. Tetapi di daerah yang lebih timur itu belum 1 derajat, bahkan di daerah yang lebih timur minus. Ya, minus. Kemudian dimungkinkan juga belum terjadi istima. Ini kan yang parah. Atau kalau mudahnya misalkan sudah istima, karena istima peristiwa global, di Indonesia sudah tinggi 1, di New Zealand, Selandia Baru, itu sudah lebih dari waktu subuh. Itu yang dimungkinkan, kemungkinan ya. Jadi ketinggian 1 seperti itu. Ya, sehingga Jadi yang New Zealand belum sempat sahur, sudah masuk 1 Ramadan. ya. Sahurnya nggak bisa jamak takhir. Nah, ini ke sifat bulan ya. Jadi kalau secara angan-angan mungkin bisa. Tapi kalau keadaan yang asli hilal sebenarnya, hilal itu punya sifat. Jadi sifat hilal di daerah yang paling timur itu kecil, semakin ke barat semakin besar. Jadi hilal di daerah timur wujudnya ini sangat jarang sekali. Jadi di daerah Selandia Baru jarang sekali wujudul hilal. Nah, mungkin jawabannya seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan patokan di daerah paling timur. Karena sifat hilal ini di daerah timur pasti kecil. Di Amerika semakin besar, semakin tinggi maksudnya ketinggiannya. Mungkin itu ya jawabannya. Ya. 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 Lahir. Oh ya. Besar. Ya. Ilustrasinya harus wanita hamil ya. Agak susah juga nih. Jadi berjudul KHGT cara mudahnya seperti ini. Jadi KHGT ini dia itu sifatnya tidak akan memaksa suatu tempat untuk masuk bulan baru sebelum bulan itu berakhir berputar melilingi bumi 1 putaran. Ini istilahnya ijma. Kemudian dia juga tidak akan memaksa suatu tempat untuk menunda padahal di sana sudah terpampang jelas hilal. Jadi prinsipnya seperti itu. Sehingga KHGT ini bisa diterapkan lah di seluruh dunia karena punya syarat seperti itu. Ya. Nggih, monggo. Kalau saya amati dari tadi, dasar untuk penentuan tanggal baru itu kita ikut-ikutan. Ya. Green Week. Kenapa tidak bikin sendiri Mekah? Nah, ya, acuannya kan situ. Agama kita kan untuk haji dan lain sebagainya acuannya Mekah.
Nah, kenapa kita ngacunya kok masih pakai GMT, Greenwich Meridian Time, Ya. nolnya itu loh. Harusnya kan kita Mekah. Jadi Mekah sekarang hari ini sama, 4 jam lagi, berarti sana jam 5 ya, jam 5. Lah tentunya yang paling barat, besok kan acuannya Mekah, bukan mengikuti acuan Greenwich. Itu yang dari tadi saya bingung, kok nggak pakai Mekah sendiri, pakainya Greenwich. Nah itu terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kenapa pakai Greenwich ini ya? Jadi Greenwich ini itu tidak hanya semata-mata patokannya Inggris, tetapi dampaknya adalah kita membelah bumi jadi dua. Kalau dibelah di Greenwich, maka daerah di belakangnya, ini sebaliknya ya. Ketika bumi terbelah jadi dua, nah yang terbelah itu di sini Pak, di Samudra Pasifik. Ini namanya garis yang terbelah karena titik nolnya di Greenwich. Sehingga titik ini, garis ini adalah garis memulai hari. Mulai dari sini ke barat, dari timur ke barat. Ini kalau dibelah di Greenwich. Tapi kalau dibelah ke Mekah, dibelah di Mekah misalkan ya sini. Mekah dengan Greenwich ini sekitar 4 jam. Selisih waktunya itu 4 jam. Betul atau tidak ya? Iya, segitu ya. Kalau titiknya di Mekah, maka itu di sini. Maka garis merahnya ini ikut geser ke Amerika. Nah, ke sini. Tambah 1, 2, 3, 4 ini. Nah, bedanya garis yang di sini dengan di sini adalah kalau yang garis sekarang itu dia tidak membelah suatu tempat yang banyak penduduknya. Jadi ini kan lautan ini Bapak yang dibelah. Tapi kalau digeser ke Mekah, dia garisnya yang terbelah di sini. Nah, kalau pergantian hari dimulai dari daerah yang banyak penduduknya, maka akan banyak terjadi kekacauan. Jadi misalkan di Amerika ini terbelah jadi dua. Maka di daerah Amerika sebelah sini, Jumat, yang sebelumnya ini hari Kamis. Nah itu kan cukup kacau ya. Berbeda kalau ini yang dibelah lautan, Samudra Pasifik, ini kan tidak ada penghuninya. Ya, yang bingung cuma ikan, nggak masalah. Kalau yang di sini itu manusianya tidak bingung memulai hari. Nah, jadi titik Inggris ini tidak semata-mata digeser, ditetapkan karena ini ada di Inggris ya, tetapi dampaknya di pembelahan bumi jadi dua dan pemulaan hari. Jadi hari itu dimulai di tempat yang tidak ada penduduknya. Sehingga dari Samudra Pasifik ini memulai hari baru pun tidak masalah. Jadi yang sebelah kiri ini hari Jumat, sebelah sini hari Kamis itu tidak masalah. Tapi kalau di yang padat penduduk, administrasinya nanti banyak yang bermasalah. Jadi nggih? Ya. Iya, kalau banyak reklamasi mungkin Pak, karena ini kan samudra ya. Ya, ini kan samudra, jadi kalau mungkin ada reklamasi banyak pulaunya luas itu mungkin bisa. Tapi kalau sekarang kan seperti ini, pulaunya kecil-kecil, seperti Pulau Samoa itu kecil-kecil. Jadi mungkin kaitannya dengan itu ya Bapak jawabannya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini out of the box kayaknya. Ya. Saya mengamati karena kita setiap hari itu kan menggunakan handphone, yang di handphone kita itu jamnya ya jam harinya. Apakah termasuk jam hari ini sudah KHGT atau belum? Dan ini kan dianut oleh semua umat manusia.
perubahan harinya, jamnya, sampai detiknya. Nah bagaimana konsekuensinya KHGT ini kemudian nanti ke depan apakah sudah punya rancangan aplikasi sendiri, waktu sendiri, kemudian juga menggunakan teknologi sendiri yang kemudian nanti secara massal akan digunakan dan itu mampu menjawab perselisihan waktu tadi, penggunaan waktu tadi untuk semua semua kalangan, ya tidak hanya umat muslim ya, tapi juga non muslim. Nah ini artinya ke depan akan seperti apa gambaran yang bisa atau akan dilakukan dalam pengertian untuk menjawab semua persoalan ini. Mungkin ini berandai-andai aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalender yang ada di HP ini kalender Gregorian atau kalender Masehi. Kalau sekarang tanggal 25 Juli hari Kamis. Sudah jelas ya. Dan ini bisa dipakai di seluruh dunia. Semua orang yang punya HP tanggalannya itu sama, tanggal Masehi. Kemudian KHGT bagaimana? Nah, KHGT dia itu fungsinya bisa untuk kepentingan ibadah dan administratif, kepentingan sipil. Sehingga KHGT ini sangat dimungkinkan dia itu fungsinya sama dengan Masehi. Kalau Masehi ini kan untuk administratif sudah jelas. Sehingga untuk kedepannya KHGT ini bisa ditulis bersebelahan dengan kalender Masehi. Misalkan tanggal 25 Juli maka akan bertepatan dengan tanggal 19 Muharram, misalkan seperti itu. Jadi dia sudah pasti. Kalau kita ingin melihat 50 tahun ke depan, misalnya tanggal 25 Juli 2074, maka tanggal hijriahnya kalau pakai KHGT itu sudah jelas, sudah pasti. Dan tidak ada selisih hari. Tetapi untuk programnya, aplikasinya belum dikembangkan. Jadi untuk hitungannya ini memang sudah ada sampai 200 tahun bahkan, tetapi belum diaplikasikan ke dalam sebuah aplikasi handphonenya. Tetapi itu Bapak, untuk pandangan ke depannya KHGT bisa dipakai sebagaimana kalender Masehi ini dipakai untuk keperluan sehari-hari. Jadi tanggalnya itu sama, harinya itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi seperti itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kemarin saya membaca ramai di sosial media setelah Muhammadiyah mulai menggunakan KHGT. Jadi banyak komentar yang berseliweran itu mempertanyakan, sekarang kan kalau menggunakan KHGT pergantian harinya itu di jam 24.00. Kalau kemarin kan biasanya pergantian harinya maghrib ya. Jadi kalau 1 Ramadan berarti misalkan hari ini berarti tadi kita sudah tarawih. Jadi bagaimana kalau besok nanti kalau misalkan yang menggunakan 0000 ini pergantian harinya, jadi puasa dulu atau gimana? Ya, bagus sekali. Ini teknis tarawih ya. Takbiran jam berapa? Jadi untuk permulaan hari memang dia dimulai 00. Tetapi ketika ini ditanyakan kepada anggota MTT ya, itu menjawab bahwa 00 ini jangan dijadikan patokan kaku. Jadi kita itu misalkan yang namanya KHGT ini kan kalender, sesuatu yang pasti. Jadi kalau besok sudah pasti 1 Ramadan, maka malam ini setelah tarawih kita bisa, setelah Isya kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Jadi seperti itu. Jadi KHGT ini kan sudah memberikan kepastian. Karena sudah pasti kita tidak usah bingung. Karena sudah pasti besok
itu tanggal 10 Dzulhijjah, nah maka malam ini setelah Isya sudah bisa tarawih untuk kok tarawih takbiran gitu kan, seperti itu. Jadi tidak perlu bingung ya. Jadi malamnya itu tetap bisa tarawih ketika besoknya Ramadan, tidak usah menunggu jam 12 malam. Ya. Ya. Boleh tarawih. Ya, jadi ini seperti kalender sekarang lah. Kalau kita lihat kalender sekarang ya, itu kan ada kalender Hijriyah, ada kalender Masehi. Tempatnya bareng. Misalkan besok ini tanggal 20 Januari bertepatan 1 Ramadan, di kalender terus seperti itu tulisannya. Maka otomatis kalau kita sudah tahu malam sebelumnya itu sudah melaksanakan tarawih setelah Isya. Jadi seperti itu. Untuk KHGT juga sama seperti itu. Begitu ya. Ya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, sangat hidup sekali pengajiannya. Semoga paham ya. Dan nanti meneruskan untuk sosialisasi. Nanti ini bahannya saya kirim ke Mas Amal ya. Nanti bisa dibagikan ke jamaah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas semua kesalahan. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Ustadz, banyak pencerahannya terkait dengan KHGT yang tadinya saya enggak dong tambah enggak dong dijelaskan malah tambah enggak dong. Tapi sudah mulai ya mengarah pada dongisasi, alhamdulillah. Nggih. Mudah-mudahan saya kira ini nanti saya kira untuk pertemuan khusus materi KHGT ini kita tambah nanti khusus untuk materi ini biar menambah pencerahan terkait dengan itu. Mudah-mudahan nanti setelah itu nanti PLM Taman Tirto Selatan insya Allah akan membelikan itu kalender khusus KHGT ini dan kita bagikan ke jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Taman Tirto Selatan. Minimal di rumahnya masing-masing. Belinya di PWM, siap. Siap. Nggih, matur nuwun Ustaz atas pencerahannya. Juga ini satu pertanyaan dari Aisyah belum ada, monggo Mbah, katanya mau tanya BSI pripun. Nggih, mboten. Nggih, matur nuwun, mari kita doakan Ustaz kita mudah-mudahan selamat sampai tujuan di tempat kelahiran. Nggih. Mari kita tutup pengajian pada malam hari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian, saya selaku pembawa acara mohon maaf segede gunung sempu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.